Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali teman-teman di kesempatan kali ini. Oke, di video hari ini ada informasi dari aplikasi BBH. Oke, informasinya ini. Oke, ini merupakan sebuah kelicikan kalau saya lihat lah ya. Ini merupakan suatu kelicikan dari komplotan ataupun leader dari BBH. Oke. Sebelum kita terjun ke pembahasan ya. Di sini saya mau menjelaskan dulu. Sebetulnya udah beberapa video saya bahas tentang BBH ini. Oke, dan ini juga rame untuk penggunanya. Oke, di sini niat saya membuat video seperti ini itu untuk menyelamatkan orang-orang yang terjerumus, bahkan calon korban ya dari aplikasi ini ya. Jadi ini investasi bodong money game skema Ponzi. Oke, yang akan berujung nanti ke penipuan. Di sini niat saya adalah untuk menyelamatkan orang yang terlalu polos dengan kriminal penipuan yang seperti ini. Oke, karena kasus seperti ini tuh udah sering berulang kali scam, udah berulang kali menipu orang. Terakhir itu di satu generasi, yaitu dengan BBH itu ada Simonida Media, ya. Jadi aplikasi semacam ini adalah aplikasi kelicikan, ya, yang dimana hanya mau uang kalian, diselimuti dengan modus dan pembodohan yang disebarkan oleh para leader seperti itu. Oke, jadi kita langsung ke pembahasan mengenai informasi pembodohan yang tadi saya tampilkan. Oke, di layar kalian bisa lihat ya, di salah satu informasi grup yang bernama BBH Indonesia ya, yang dimana ini sangat jelas ya, ini adalah perkumpulan grup dari aplikasi ini, yang dimana di dalam aplikasi ini ada leader, ada orang yang paham dengan aplikasi ini penipuan, ada juga yang tidak paham dengan aplikasi ini tapi dia ikut join. Nah, inilah berbahaya ya kalau masuk ke aplikasi seperti ini. Oke, masuk ke grup seperti ini, bukan aplikasi ya, maksudnya masuk ke dalam aplikasi ini, join ke dalam aplikasi ini dan ikut masuk ke grup ini gitu ya. Karena grup seperti inilah mereka menyalurkan informasi-informasi pembodohan ya, yang sering diberi terus gitu ya. Dan mereka berharap orang yang awam dengan penipuan ini itu percaya. Contohnya informasi yang menyesatkan ini, contohnya seperti ini ya. Nah, nih kita baca. Perhatikan, bagi karyawan magang tidak bisa withdraw ataupun penarikan gaji kecuali sudah menjadi karyawan tetap. Oke, di sini saya jelaskan. Di BBH ya itu ada beberapa tingkat karyawan, tingkat pemain, tingkat depositan. Oke. Jadi di sini ada yang namanya gratisan. Oke. Jadi kalian bisa main gratisan, bisa main berbayar. Oke. Jadi di sini untuk gratisan itu dinamakan dengan karyawan magang. Oke. Kalian bisa melakukan misi tanpa menyetor uang. Seperti itu. Ya, tentu itu jadi penarik untuk orang yang terlalu polos dengan investasi bodong gitu. Dan sekarang untuk karyawan magang itu sama sekali tidak bisa melakukan penarikan ya, sehingga di sini harus menjadi karyawan tetap. Oke, karyawan tetap. Syarat jadi karyawan tetap tentu kalian harus deposit. Nah, di sini ya tidak sesuai dengan promosi di awal dari aplikasi ini. Ya, promosi di awalnya apa? Promosi di awalnya adalah bisa main gratisan, bisa tanpa modal. Gitu. Ujung-ujungnya kalian disuruh deposit.
Ini skema Ponzi, teman-teman. Ya, ini berbahaya untuk kalian. Gitu. Kenapa kalian disuruh deposit? Uang kalian itu untuk leader, untuk pemain yang terdahulu di dalam skema seperti ini. Dan itu sangat berbahaya skema seperti ini. Ya, jadi jangan berharap lah uang kalian itu diinvestasikan di trading kan. Jangan berpikir seperti itu. Ya, jangan dibilang kalian ini investasi di sana. Itu penipuan, bukan investasi. Investasi iya, tapi investasi bodong. Gitu. Ujung-ujungnya kalian disuruh deposit. Nah, ini merupakan ya suatu hal yang akan membuat orang awam itu berpikir ya. Karena begini, ketika awal dia main gratisan nih. Dengan statusnya adalah karyawan magang. Gitu ya. Sehingga dia udah menyelesaikan misi nih. Selesaikan misi. Tentu ada tertulis di aplikasinya tulisan jumlah saldo. Contoh, saldo mungkin 100.000 lah yang dia dapatkan. Tapi dia nggak bisa melakukan penarikan sebelum jadi karyawan tetap. Nah, merasa dirugikan ya, merasa pengen menarik 100.000 itu, dia coba-coba untuk jadi karyawan tetap dan terus deposit. Setelah deposit, uangnya nggak bisa ditarik. Ya, jadi ini cuma jebakan untuk orang yang main gratisan agar deposit. Jadi mana nanti uangnya akan dibawa kabur. Oke, di sini mereka kembali menggunakan modus yang serupa dengan Ponzi sebelumnya, yaitu menampilkan bule ya, agar bisa dipercaya lah ya oleh para pemainnya ya, untuk ngibulin pemainnya. Seperti itu, udah biasa gini. Nah, di sini kesan dari bule ini seperti memaksa orang ya untuk yang karyawan magang itu untuk melakukan deposit. Kesannya udah terlihat ya. Oke, jadi sepertinya untuk pekerja magang ini akan dihapus. Gitu. Sehingga kesannya dia memaksa orang untuk deposit. Karena kalau nggak deposit, ya uang hasil dari pekerjaan magang yang selama ini dijalankan ataupun misi di karyawan magang ini dijalankan itu tidak akan dibayar atau tidak akan bisa ditarik. Oke. Jadi ini udah muncul bule ya. Beberapa Ponzi yang udah muncul bule itu biasanya udah mulai nggak benar aplikasinya. Nah, di sini ada info ya. Untuk menjadi yang namanya karyawan tetap. Oke. Itu harus deposit 330.000. Nah, kalian disuruh untuk kirim uang lagi ke dalam aplikasi ini. Ya, dengan iming-iming akan menjadi karyawan tetap dan bisa melakukan penarikan. Nah, ini ada yang nanya, sebagai member magang jika ingin melakukan withdraw apa yang perlu dilakukan? Nah, logikanya aja ya, ketika kalian ada nih m-banking kalian, mobile banking, kalian mau melakukan penarikan ataupun transaksi, tapi persyaratannya kalian harus setor uang dulu ke dalam aplikasinya. Itu logikanya di mana, bos? Ya, kalau kalian gini ya, saldo di dalam aplikasi itu kan hak kalian. Tapi kenapa aplikasi ini ketika kalian mau menarik hak kalian berupa saldo jadi uang nyata, itu kalian disuruh untuk store uang dulu. Kalian curiga nggak di sana? Ya, walaupun di sini untuk depositnya adalah 330. Itu kan udah nggak benar. Ini trik mereka ya, menghimpun uang kalian lebih banyak. Contoh, 330 ini dikalikan aja 10 orang, aplikasi ini udah untung 3 juta. 3 juta itu uang yang besar. Ya, walaupun nggak besar-besar kali lah, cuman itu mendapatkan uang segitu itu harus kerja dulu loh. Sebulan gitu ya. Itu UMK loh. Setara UMK gitu. Tapi untuk komplotan dapat yang seperti itu, cuman triknya itu membodohi 10 orang aja. Itu udah dapat UMK. Seperti itu ya. Mudah. Cari uang itu mudah ya. Cukup menipu orang. Tapi untuk
haram atau halal ya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Untuk kualitas orang yang nyari uang dengan cara seperti itu kalian bisa nilai sendiri. Nah di sini ada eh, apa ya, ada yang ngetek Roy Sakti ya, Ko Roy Sakti di Instagram. Oke, dan ini dibikin postingan oleh Ko Roy Sakti yang dimana orang itu adalah berasal dari grup BBH Indonesia Families. Nah sekarang kalian bisa baca untuk keterangan yang disampaikan. Monggo kumpulin, nih ya baca ya. Monggo kumpulin barang bukti yang banyak ya, Roy Sakti. Buktikan kalau kita menipu masyarakat Indonesia. Nah, ini saya bantu jawab ya, dan bantu meluruskan. Skema Ponzi ya, memang di awal tidak ada bukti kalau mereka itu penipuan. Cuman kita bisa menganalisa kalau untuk bukti itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena penipuan itu nanti di akhir cerita. Ya. Dan nanti di akhir cerita baru bisa dikumpulin yang namanya barang bukti. Seperti chat-chat para leader, ya. Chat-chat di grup-grup Instagram itu, informasi-informasi sesat itu. Kalau sekarang nggak ada gitu. Tapi di sini di sekarang ini ya, di sekarang ini yang belum scam dan masih bisa terbukti membayar. Di sini kita diminta untuk berpikir secara logika dan dituntut untuk uh, menganalisa. Ya, ini aplikasi ini benaran atau enggak. Kita bisa cek legalitasnya, kita bisa lihat sistem investasinya bagaimana. Ya, kalau tidak sesuai dengan legalitas di Indonesia dan juga tidak masuk di akal logika kita untuk pendapatannya dan tidak masuk di logika untuk pembodohannya seperti disuruh deposit dulu gitu ya ketika mau melakukan penarikan, itu kan nggak logis. Disitulah kita mempunyai namanya analisa gitu ya. Jadi jangan mau langsung percaya loh gitu, disuruh deposit dulu, deposit gitu, setorkan uang 330, tapi nggak mikir 330 ini aman nggak, seperti itu ya. Nah ini ada yang kepedean ya, kalau saya lihat pede banget sih ya di Instagram ya. Dia menyatakan di bionya kalau dia adalah leader dari BBH. Nih di lingkar merah ini. Untuk namanya ini kalian simpan ya untuk postingan ini. Nih untuk yang ini, yang screenshotan ini, kalian simpan ini. Ini adalah username dari Instagramnya. Ya, nih. Oke, kenapa saya suruh simpan? Mana tahu ada yang kenal dengan dia, ya. Kalian bisa ngelaporin dia ketika nanti udah scam. Oke, karena di Indonesia ada sistemnya yang namanya leader money game Ponzi. Itu kalau aplikasi yang mereka tawarkan itu terbukti penipuan, mereka itu bisa jadi tersangka, ya. Dan kalian bisa ngelaporin seperti itu. Oke, jadi itu aja video kali ini ya. Kalian udah jelas ya untuk pembahasan kali ini mengenai pembodohan dan kelicikan yang sedang dijalankan. Kalian jangan mau deposit gitu ya untuk karyawan magang gitu. Untuk karyawan tetap yang sebelum-sebelumnya yang udah deposit, yaitu urusan kalian lagi ya. Mau tarik uang sesegera mungkin silakan. Yang nggak mau tarik dan masih berhayal untuk mau mendapatkan uang lebih banyak lagi, itu silakan. Kalian punya pilihan. Saya cuma menyarankan. Gitu. Cuman saya udah sering bongkar Ponzi dan beberapa dari Ponzi itu terbongkar. Memang betul itu penipuan. Seperti itu. Oke, itu ya video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.